Pasti ada dampak dong ditimbulkan ke pasangan. Iya, pasangannya kan painful. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Yes Sobat Bi, balik lagi ngomongin tentang salah satu fenomenal. Karena ini requestan juga daripada Sobat Bi ya Mbak Sisil. Jadi banyak Sobat Bi. Jadi banyak yang nge-DM ke Instagram. Jadi ini bukan semata-mata aku yang request gitu ya. Astongkara sampai saat ini aku tidak mengalami itu. Lain kali yang nge-DM diundang aja. Boleh nanti ya. Mungkin kita samarin wajahnya gitu ya, mau kalau cerita. mungkin pakai Topeng boleh. atau ya whatever, misalnya pakai kipas ditutup wajahnya, nggak apa-apa juga kan? Yes. Nah, ini perselingkuhan. Tadi kan sudah bahas ya di segmen sebelumnya definisi, terus juga jenisnya gitu ya. Terus tadi apa ya, penyebab gitu ya. Iya. Tapi kita ulas lagi sedikit deh, Mbak, sebelum kita ke dampak yang timbulkan dan juga penyelesaian itu sendiri gitu. Iya. Apa nih mungkin penyebabnya? Kita ulas Iya. sedikit lagi. Iya, kan gini, orang kalau berkonflik itu kan males ya. Jadi kalau ada masalah itu pasti kan ada konflik. Males diselesaikan. Oh, nggak kayak orang Bali ngekoh gitu ya? Iya. Koh ngomong lah ya. ngomong lah ya. Iya, koh ngomong. Udah aku pergi aja lah gitu ya. Iya, koh ngomong, itu benar sekali. Jadi kemudian orang tuh jadi frustasi kan. Oh, iya, karena masalahnya nggak selesai ya. Masalahnya nggak selesai, kok ngomong. Kemudian apa? Orang itu ya kali justru orang yang justru udah dapat atensi dari istrinya, udah dapat atensi dari suaminya, tapi dia nggak worthy ke dirinya sendiri. Dia nggak merasa worthy dirinya. Jadi kayak orang yang merasa, oh aku nggak cantik, aku kurang ini, kurang itu. Sehingga orang seperti ini adalah ingin diajumin gitu loh kalau orang Bali. Ingin dibombong kalau orang Jawa, ingin dipuja-puji. Jadi dia memerlukan power. Dia memerlukan power yang merasa bahwa dirinya worthy. Dan dia juga nggak punya harga diri sebenarnya. Jadi bukan nggak punya, jadi harga dirinya rendah. Dan pandangannya orang-orang yang suka sekali berselingkuh, pandangannya itu seringkali pandangan narsistik. Jadi kebutuhanku, aku aja, aku, egonya aja aku. Jadi yang penting aku, sehingga dia ngepikirin nggak pasangannya? Enggak. Karena mikirin diri sendiri ya. Yang enak siapa? Dirinya sendiri. Yang nggak enak? Pasangannya. Persis. Pasti ada dampak dong ditimbulkan ke pasangan. Iya, pasangannya kan painful. Painful banget. Terus apa? Nggak percaya kan? Hilang. Bisa nggak sih kepercayaan? Kepercayaan ini apa sih sebenarnya? Benda atau apa kepercayaan ini? Kepercayaan itu rasa nggak sih? Rasa ya? Apa sih? Kepercayaan ini nilai. Oh, nilai ya. Oh, oke. Nilai keterikatan, nilai komitmen itu. Komitmen tuh sebetulnya selain misalnya ya, orang kecewa pasti kan itu ya. Setelah marah, sedih, kecewa. Mungkin kecewa karena ya, sorry. Ada orang berselingkuh karena mungkin alasannya anak dan sebagainya. Sebetulnya bukan itulah ya. Kemudian harapan yang diharapkan dulu menikah, harapannya pasanganku gini. Ternyata pasangannya tinggi gitu ya. Pasangannya nggak seperti yang diharapkan. Itu Finansial misalnya. Iya dong ya. Finansial harapannya kayak gini. Komunikasi harapannya kayak gini. Ternyata enggak. Tetapi bagaimanapun juga orang kan harus bertanggung jawab. Udah berani berkomitmen ya. Perbedaan orang dengan level human being atau makhluk yang di bawah manusia itu adalah di pemikiran, adalah di nilainya, adalah di moralnya. Moral itu di mana? Nilai itu di mana? Di sini, di otak besar yang dibiasakan, yang dihabitkan. Kalau misalnya dia tidak terbiasa untuk belajar itu, kira-kira bisa nggak? Enggak. Berat. Tapi bisa. Tapi berat. Kalau bertahun-tahun dia mempelajari nilai-nilai yang tidak seperti itu, otomatis yang ada di nilainya, mungkin perselingkuhan is okay dan sebagainya. Oke. Nah, tadi dampak nih. Pasti dampaknya ke si yang diselingkuhi, ya bukan korban sebutannya ya, tapi yang diselingkuhi ini dampaknya apa aja sih Mbak? Tadi kan sempat disinggung juga ya di segmen sebelumnya bahwa rasa pertama muncul rasa marah, terus sakit, terus kecewa, apalagi? Seandainya pertanyaan tak lempar kembali ke Bi. Wow. Kalau kamu diselingkuhi apa saja dampaknya? Marah, sakit, tidak percaya lagi, tidak percaya,
terus benci, kecewa, ini apa nih? Menutup diri. Oh, dia nggak percaya. Mungkin nggak sih dia nggak percaya sama orang lain juga? Exactly. Kalau orang terlalu sedih, terlalu trauma, bahkan dia bisa mengarah ke depresi. Bahkan dia bisa mengarah ke bunuh diri. Kalau sudah terlalu cinta gimana? Yang disakitin ya? Iya dong. Separah itu ya? Ada kan cerita seorang ibu, ya, suaminya berselingkuh lalu meninggalkan dia dengan 3 anaknya, dan dia harus bekerja keras, ya, dia harus membayar rumah sewaan, dia harus ngasih makan. Akhirnya apa yang dilakukan? Karena dia sudah gelap mata, sudah idenya sudah nggak ada, yang ada hanya ketutup oleh rasa marah, sedih dan kecewa. Kemudian dia terus depresi yang panjang. Akhirnya 3 anaknya dibunuh. Jadi kemudian setelah itu dia berusaha membunuh dirinya, tapi untungnya dia nggak bisa mati. Artinya bukan nggak bisa mati, sorry, dia diselamatkan oleh orang lain. Tapi anaknya sudah dibunuh, diracun dulu. Berarti udah tergolong depresi ya? Ya. Kemudian bagi sekarang kita kan berpikir, enak enggak sih diselingkuhi? Enggak. Menurut banyak enggak sih orang-orang yang diselingkuhi? Banyak. Berarti banyak orang yang diselingkuhi, berarti pelaku perselingkuhan Banyak. diketahui atau tidak diketahui? Lebih banyak. Jadi efeknya sebetulnya kemana sih? Efeknya ke fisik atau ke moral sebenarnya? Moral. Moral. Oke. Nah, ini kan Mbak tadi sampai yang parah itu bisa depresi gitu ya. Iya. Ini kan menjadi pertanyaan nih. Terus kalau udah seperti itu bisa nggak sih aku balik lagi ke kehidupan aku seperti dulu Yang mana ini? yang yang disakiti nih? Yang disakiti. Balik lagi percaya sama orang, terus juga tidak menutup diri lagi, rasa marahnya hilang, itu bisa nggak sih Mbak? Kira-kira bisa nggak? Bisa kayak. Bisa. Waktunya panjang atau enggak? Panjang kayak. Iya, ada proses. Karena yang dirasakan, ya, kalau kita itu misalnya ya kehilangan buku kita hilang gitu, misalnya ini hilang, shred, kita bisa cari lagi atau kita beli lagi Bisa atau toko gimana buku caranya. ya? Rasa itu gimana sih kalau hilang? Trust itu kalau hilang Susah ya balikinnya. betul. Tapi bisa Dilakukan. proses psikologi bisa, proses healing itu melakukannya bisa. Siapa yang di healing? Ya orang yang merasa disakiti. Sekali-kali kita nggak bicara soal korban ya kan, orang yang disakiti dalam perselingkuhan. Jadi kalau banyak penyelingkuh, banyak kan yang disakiti. Di dunia ini banyak. Oke. Banyak sekali. Nah itu kan salah satunya healing ya gitu ya. Tapi itu bisa dilakukan dia sendiri atau butuh bantuan dari orang lain nggak sih Mbak untuk memulihkan lagi semuanya? Kalau depresi ya, nah ini kadang orang seringkali itu shopping searching internet ya, seolah-olah dia pengen memperbaiki dirinya sendiri. Tapi sesuatu yang ada nilai, ikatan nilai yang di break out, yang kemudian cut off, cerita tentang trust ya, itu rasa yang bergulat, yang gundah itu di diri orang yang disakiti kan. Bayangkan, dia kan memerlukan cermin sebetulnya untuk bercermin melihat dirinya dengan jelas. Lah kan bukan Google internet, Googling enggak. shopping siapa lalu ngobrol kanan ngobrol kiri yang nggak jelas. Cari orang yang memang ahli, konselor pernikahan, seorang psikolog, seorang psikiater, seorang advisor, whatever, family therapy advisor, family therapy psychologist, whatever, bisa. Nah, dikhawatirkan orang yang depresi ini kan, depresi ada orang yang depresi akibatnya tuh bisa sangat sedih, nggak mau melakukan apa-apa. Tapi ada juga yang sangat tersinggung kan kemudian bisa marah. Oh, emosian ya jadinya. Nah, ngomong-ngomong marah ini kan agresif. Orang yang tadinya nggak agresif, dia bisa agresif. Tapi orang yang selingkuh itu, yang melakukan perselingkuhan, dialah pelaku pasif agresif. Akibatnya itu bukan cuma pasif agresif. Jadi
agresif terhadap pasangan tuh bisa melakukan kekerasan fisik, domestic violence kepada pasangannya. Yang selingkuh. Kira-kira, iya, kalau ketahuan, kalau misalnya orang ketahuan, dia cenderung pembelaannya seperti apa biasanya? Marah-marah, Ya jelas. Kalau terus didesak, dia melakukan apa? kekerasan. Persis. Kekerasan terhadap siapa? Siapa saja. Ya? Siapa aja yang ada di sekitarnya dia ya. Oke, berarti yang ini bisa boleh dikatakan disembuhkan ya namanya, atau gimana sih? Dipulihkan kembali ya. Yang dipulihkan itu yang disakiti dan juga yang menyakiti. Tapi harus ada bantuan orang, boleh dikatakan butuh cermin gitu ya Mbak ya. Iya, tapi bukan cuman itu. Yang datang dari yang disakiti adalah keinginan untuk dibantu. Oh. Dan yang suka berselingkuh juga harus tahu diri bahwa dia bukan orang yang bertanggung jawab secara moral dalam kesepakatan, dalam komitmen. Dia bukan orang yang worthy terhadap pasangannya sebagai pasangan yang baik, sebagai ayah, sebagai ibu yang baik kalau berselingkuh. Artinya kalau dia sadar dirinya nggak worthy, ya cari bantuan. Kalau dia nggak mau, kalau dia tetap, ya itu sudah pilihan namanya. Oke. Itu nih yang sudah request Kok ya. tegang sih lo ya? Kaget saya denger emosi gitu ya. Ini karena bisa menyebabkan depresi kepada orang gitu. Oke, ini mungkin bisa sedikit membantu ya Mbak ya bagi yang sudah request untuk yang namanya membahas tentang perselingkuhan ini. Mudah-mudahan sih makin kedepannya makin sedikit terjadi perselingkuhan ya dan semuanya berkomitmen. Tapi kita bisa bahas juga untuk itu kan, untuk cara mengatasi perselingkuhan kan? Ya, oke, bisa. Nanti di segmen selanjutnya ya pasti kita akan. Makanya harus subscribe dulu YouTube channel kita ya Mbak. Di mana sih? Di sini. Oke, kita jumpa lagi di segmen selanjutnya. Bye. Thanks for watching. Don't forget to share, comment, and like this video. Be Talk Podcast. Be smart, be healthy, be happy.